Dalam sebuah persidangan di mana terdakwa membacakan pledoi, lumrahnya akan ada replik dari jaksa dan duplik dari terdakwa. Replik adalah tanggapan JPU terhadap pembacaan pledoi terdakwa. Dalam menyusun jawaban atas pembelaan, replik dari terdakwa atau penasehat hukumnya, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam replik tersebut. Jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti, materi pokok, pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan, sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya. Sedikit janggal, JPU tidak memberikan replik sehingga Ahok atau kuasa hukumnya juga tidak perlu memberikan duplik tanggapan terhadap replik JPU. Sebelumnya, JPU hanya memberikan tuntutan 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Hal ini sama saja Ahok tidak akan dipenjara jika Ahok tidak mengulangi perbuatannya selama 2 tahun. Sekarang, JPU seperti tidak punya cara lagi untuk mengeluarkan replik terhadap pledoi Ahok. JPU memberikan alasan mengapa tidak perlu mengeluarkan replik. Berikut alasan-alasannya. Jaksa penuntut umum (JPU) kasus dugaan penodaan agama memutuskan tidak mengajukan replik atas pledoi dari terdakwa Ahok. Ketua JPU, Ali Mukartono mengatakan, pihaknya tidak mengajukan replik karena menilai pembelaan dari Ahok atau kuasa hukumnya tidak ada hal yang baru. Karena itu dia, Ahok, pengulangan saja, maka tidak ada hal yang baru. Kalau dia pengulangan, saya replik pengulangan lagi. Ujar Ali seusai persidangan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 25 April tahun 2017. Ali mengungkapkan, jika pihaknya mengajukan replik, maka akan membuang-buang waktu saja. Menurut dia, pledoi dari Ahok sama seperti eksepsi yang pernah dibacakannya dalam sidang yang lalu. Nah, eksepsi itu disampaikan lagi, padahal sudah diputus. Maka saya enggak mau terjebak pada pengulangan. Sehingga ini enggak efisien. Kami berkesimpulan tetap pada tuntutan persidangan yang lalu, kata Ali. Jaksa sebelumnya menyatakan Ahok bersalah dan melanggar pasal 156 KUHP. Jaksa menuntut Ahok 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Meskipun di luar sidang kondisi berlangsung ricuh, hal ini tidak mempengaruhi JPU untuk sekedar mengeluarkan replik. Alasan JPU juga terlihat mengada-ngada. Saya menduga JPU memang sudah kebingungan untuk terus menuntut Ahok. Sulit dicari argumen-argumen yang masuk akal untuk menuntut Ahok secara maksimal karena memang susah untuk menemukan pasal yang pas. Terlebih, saksi-saksi ahli yang dihadirkan oleh Ahok berhasil membungkam saksi-saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU. Jika berdasarkan tuntutan JPU saja Ahok tidak perlu dipenjara. Apalagi nanti jika hakim sudah memberikan vonis. Vonis hakim lumrahnya lebih ringan dibanding tuntutan yang dikeluarkan oleh JPU. Sehingga Ahok sangat berpeluang besar untuk mendapat vonis bebas tanpa masa percobaan selama 2 tahun. Jika Ahok divonis bebas, tekanan untuk memenjarakan Ahok sepertinya tidak terlalu besar. Toh, Ahok juga sudah kalah di Pilkada DKI. Saya menduga tidak akan ada lagi demo-demo besar jika memang tujuan utama mereka adalah agar Ahok tidak menjadi gubernur DKI. Namun yang perlu dikhawatirkan jika tujuan utama mereka sebenarnya bukan Ahok, tetapi Jokowi.
Jika tujuan utama mereka adalah menggulingkan Jokowi dari kursi kepresidenan, maka jika Ahok bebas akan kembali muncul demo meminta pertanggungjawaban Jokowi mengapa Ahok bisa bebas. Mereka akan terus mengancam pemerintahan Jokowi dan ujung-ujungnya memprovokasi rakyat agar mau ikut demo untuk menggulingkan Jokowi dengan tuduhan bahwa Jokowi telah mengintervensi hukum Ahok. Baca juga, geger, Ketua HAM Internasional murka masalah SARA di Pilkada Jakarta akan dibawa ke sidang HAM Internasional. Kemenangan Cagup bisa dibatalkan jika terbukti bersalah dan mengandung unsur politik SARA. Hal ini yang perlu diwaspadai oleh Jokowi, TNI, dan Polri jika nanti Ahok ternyata mendapat vonis bebas dari hakim. Saya yakin di antara lawan-lawan Jokowi, ada yang tidak senang Ahok kalah di pilkada. Skenario mereka adalah membuat Ahok menang dan nanti muncul chaos di mana-mana. Jika muncul kericuhan di mana-mana, maka negara menjadi tidak stabil. Jika negara tidak stabil, maka pemerintahannya akan sangat mudah digulingkan. Jokowi seperti menyadari hal ini, sehingga mungkin saja kekalahan Ahok bagian dari taktik jitu Jokowi untuk menghadang rencana mereka. Terakhir, mudah-mudahan Jokowi, Polri, dan TNI sudah memikirkan strategi untuk mengantisipasi kericuhan yang mungkin muncul jika nantinya Ahok divonis bebas oleh hakim. Sebar